Halo semuanya, selamat datang di konten video yang bersahaja ini. Saya akan memulai pembahasan saya hari ini dengan satu pertanyaan. Bila pemilu diadakan hari ini, siapa presiden yang akan kita pilih? Awakmu milih sopo? Nama-nama yang muncul pasti bermacam-macam. Mulai dari mereka yang muncul-muncul di papan atas survei hingga mereka yang tidak tercantum sekalipun di bursa pencapresan. Ono sing milih koncone, ono sing milih tonggone. Ya alasan memilih capres itu ya bebas ya, macam-macam. Ada yang senang kinerjanya, ada yang senang karena milih karena seiman, ada yang suka karena tutur katanya, budi bahasanya dan sebagainya. Tapi sebagian besar dari kita sering tidak sadar bahwa ketika memilih presiden sangat mirip dengan ketika kita memilih pasangan hidup, memilih gebetan. Saat kita memilih calon pasangan hidup, kita tidak berada di dalam ruang hampa. Ada beberapa rezim yang harus kita hadapi. Nah, apa saja itu rezim yang harus kita hadapi? Tanpa berlama-lama, bersama Kuli, ayo kita kulik. Wahai para kulikers, bertemu kembali dengan saya Kuli-Kuli, dan ini adalah konten video saya yang pertama setelah beberapa tahun ini hibernasi. Juga merupakan satu konten pertama saya di mana saya menampilkan wajah saya yang gantengnya nggak ketulungan. Selama beberapa waktu saya coba bikin video yang pakai suara saja dan ternyata saya memutuskan untuk akhirnya harus menampilkan wajah tentunya. Oke, kita langsung saja masuk ke topik hari ini, bahwa baik memilih jodoh maupun memilih presiden, kita tidak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Minimal ada 3 rezim yang harus kita hadapi. Ada rezim survei, ada rezim tiket, dan ada rezim logistik. Semua rezim ini ada aturannya, semua ada passwordnya, semua ada plus minusnya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya akan masuk ke dalam introduksi dulu untuk hari ini ya. Live video ini kedawan kok gak sing nonton ya toh. Video ini akan membahas tentang apa dan siapa masing-masing rezim itu. Saya juga nanti akan memberikan teaser kejadian dan nama-nama orang atau nama-nama partai yang mungkin lebih menjelaskan rumitnya situasi pencapresan kita. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu rezim survei. Oke, kita analogikan dengan meminang seorang gadis ketika kita akan memilih pasangan hidup. Atau bagi yang perempuan mungkin kita ketika ditembak oleh seorang pria. Tentu ketika kita memilih seseorang, kita nggak akan memilih dalam gelap ya. Pokoknya wedok disikat, ya nggak bisa gitu, ya kan? Ada survei, walaupun surveinya mungkin sederhana yang kita lakukan. Si dia itu siapa, misalkan usianya berapa, penampilannya gimana, agamanya apa lah ini, pasti itu. Kalau Indonesia itu selalu agamanya apa, coba kalian lihat semuanya, pasti ada itu pertanyaan. Jenis kelaminnya sungguhan atau abal-abal. Jangan sampai sudah masuk kamar loh dapatnya zong lah kan ciloko ya, payah kalau gini. Demikian juga ketika kita nyari presiden, setiap orang pasti punya kriterianya, setiap orang punya sentimen pribadi, punya analisa, punya perhitungan. Nah, inilah yang dicari oleh tukang survei, manakah yang paling cocok dengan suara rakyat. Nah, ini namanya rezim survei. Nah, kalau gitu mungkin ada yang mikir, ya biarin aja rakyat menentukan pilihan siapa pemimpinnya. Tapi nggak bisa semudah itu, Ferguson. Kalau pakai sistem pemilihan suara terbuka, misalkan seperti di kelas gitu ya, semua boleh usulkan nama. Ya dengan ratusan juta pemilih hak suara, mungkin bisa muncul puluhan ribu calon. Lek calonnya saya ketahui lah, kertas pilihannya sak piro. Jadi semuanya harus dikerucutkan. Nah, sama dengan ketika kita nyari jodoh, sekali lagi, kita suka senyumnya si A mungkin ya, kita suka bentuk tubuhnya si B, suka kecerdasannya si C, mungkin kita suka selera humornya si D. Tapi ya kita pasti nggak bisa pilih semua kan, kita kan bukan anggota partai itu yang bisa menikah bolak-balik. Mungkin bagian besar kita pingin, tapi kan nyali kita terbatas ya gitu kan. Nah, andai kata nih kita sudah punya pilihan yang pas, apakah kita langsung bisa bersanding dengan pujaan hati kita? Ya enggak juga. Mungkin si dianya malah nggak mau berpasangan dengan kita karena sudah milih orang lain. Tiba sama EDW survei ngotot-ngotot, arek ya ora gelem. Oke lah, anggap saja kalau bilang buat pilpres, misalkan kita suka Ridwan Kamil, atau mungkin kita saya suka BTP, atau saya suka filsuf macam Rocky Gerung.
Kita atau mungkin bisa suka, oh saya pingin Ganjar jadi capresnya dan pasangannya Anies. Loh, bebas, semua orang bebas milih sembarang-barang, boleh. Masalahnya kan nggak segampang itu. Nah sekarang pertanyaannya, misalkan Anies dan Ganjar, apa mereka mau berpasangan? Belum tentu. Kalaupun mereka sama-sama mau, ya belum tentu bisa naik ke pelaminan, karena masih ada rezim kedua, rezim tiket. Sebenarnya ya seleksi antar rezim mungkin nggak sesuai ya. Tadi ada 3 rezim. Ya urutannya nggak sesuai ini boleh. Tapi saya ingin pakai susunan ini untuk membuat menyusun analisa saya dengan lebih sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke rezim kedua, yaitu rezim tiket. Sekarang kita sudah cocok nih dengan dia, dan dianya calon kita itu cocok dengan kita juga. Tapi masalahnya gini, si dia itu kan punya orang tua, ya kan? Dia punya saudara. Kalau kita menikah dengan seseorang itu, kita itu bukan menikah dengan si dia seorang aja, tapi kita menikah dengan seluruh keluarganya. Dia punya adat, punya budaya yang akan menjadi bagian dari kita. Nah kalau gitu ya kita kawin lari, ya ora iso. Karena secara peraturan perundang-undangan di Indonesia, pasangan capres dan cawapres harus diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Wah, sebagian ngomong, wah ya nggak adil ini, nggak bener ini. Loh, kalau ngomong nggak adilnya menurut siapa? Ya toh, nggak benernya menurut siapa? Kalau mengacu pada undang-undang yang ada di Indonesia, ya ini yang adil, ya yang ini yang bener. Kalau nggak mau ya silakan protes ke Mahkamah Konstitusi. Ya itu memang jalurnya ya seperti itu. Dalam usaha kepelaminan juga sama. Kitanya udah sama-sama cinta, tapi orang tuanya nggak setuju. Agama kita beda. Kalau agama kita beda dan pernikahan di Indonesia nggak bisa. Jadi nggak semudah itu tentunya. Coba kita ingat ya, tahun 2019 lalu ketika Pak Jokowi mau naik untuk kedua kalinya, dia sudah cocok dengan Pak Mahfud MD dan sudah akan berangkat ke pelaminan. Ingat, Pak Mahfud MD waktu itu sudah pakai baju putih kan? Ternyata partai-partai koalisinya yang lain nggak setuju, karena berharap tahun 2024 akan terjadi zero sum game. Zero sum game itu apa? Artinya adalah semua partai mulai dari titik nol, tidak ada partai yang diuntungkan. Lah kalau Pak Mahfud MD saat itu menjabat jadi wakil presiden, maka segala yang direncanakan zero sum game nggak bisa terjadi. Karena Pak Mahfud MD berpeluang untuk mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres, dan ini tidak diinginkan oleh partai-partai politik itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pernikahan itu batal. Mau terus menikah bisa nggak waktu itu? Bisa, tapi masalahnya berat. Bakal ada banyak gangguan dari pihak ketiga yang akan membuat rumah tangga kita akan terus-menerus tidak nyaman. Ibaratnya misalnya kita udah menikah ya, udah sampai kamar nih, sudah siap action. Nah, ternyata di kamarnya dipasangi CCTV. Lah pusing, lah buyar ke situ lah. Nah, kita masuk yang ketiga, rezim logistik. Menikah itu mahal. Itu kata-kata. Menikah itu mahal. Itu kenyataan. Kita kudu nyewa gedung, nyiapin makan-makan, bayar MC, dekorasi. Kalau nggak punya logistik, ya susah. Bisa nggak kita menikah tanpa logistik? Ya bisa. Tapi undangannya siapa yang mau ikut? Bakal dikit undangannya. Gimana kalau sedikit? Pengantinnya bajunya nggak bisa nyewa baju yang bagus, nggak bisa beli baju yang bagus. Bajunya apa adanya. Musik nggak ada. Musiknya pakai HP. Panggungnya kosong, nggak ada penyanyi dangdut yang joget-joget ya kan. Makanannya zong, ya toh. Orang tua pengantinnya malu dong. Kalau nggak ada tamu yang mau datang, siapa yang mau? Begitu juga ongkos pencapresan. Di atas kertas pasangan capres dan cawapres perlu dana sekitar 7 triliun. 7 triliun. Kalau gini bukan 7. Itu duit semua loh 7 triliun itu. Kalau ingin tahu 7 triliun itu seperti apa, kalau ada kata 7 triliun itu diberikan mobil Avanza lalu dijejer, bisa bikin macet antara Pantura dari Jakarta sampai Surabaya, itu macet total. Kasih Avanza semua. Segitu banyak duitnya 7 triliun. Loh, so jangan heran kenapa kemarin dalam Pilpres 2019 yang dipilih menjadi pasangannya Prabowo adalah Sandiaga Uno. Karena apa? Kita tahu sendiri. Jangan heran juga
Kalau sekarang di dalam pemerintahan Jokowi, semua partai berbondong-bondong masuk ke dalam sesaknya gerbong koalisi. Menyisakan ada dua, yaitu partai yang sudah pasti tidak terpilih, yaitu PKS dan Demokrat. Kenapa? Karena ini semua butuh logistik. Logistik itu penting. Nah, ketika semua akhirnya kemarin keluar-keluar, ada oligarki dalam pemerintahan, oligarki. Ya, oligarki panganan apa toh, Mas? Oligarki itu kasarannya gini. Orang yang punya duit, pengusaha, penanam modal yang akan membiayai kamu, dan mungkin, masih mungkin, cawe-cawe di dalam urusan pemerintahan. Kan tidak ada makan-makan siang gratis kan? Ya. Omong-omong, bisa nggak tunjukkan mana partai politik yang nggak ada campur tangan kepentingan oligarkinya atau nggak ada penanam modalnya? Bikin parpol itu mahal, my friend. Hasan Nasbi dalam satu kontennya menyatakan bahwa sebuah partai politik yang pingin lolos verifikasi pemilu, jadi pingin lolos verifikasi pemilu, perlu 110 miliar untuk nyewa kantor di seluruh Indonesia. Jadi separtai politik yang ingin lolos verifikasi pemilu, ini partai baru ya, pingin bikin partai baru, mau lolos verifikasi pemilu, perlu 110 miliar hanya untuk nyewa kantor saja di seluruh Indonesia. Itu belum ngisi kantor loh ya, ngerekrut pengurus, ngurus izin ini itu belum. Semua kerepotan dan semua besarnya biaya yang luar biasa itu, setelah itu semua dikeluarkan, mereka belum tentu bisa masuk ke parlemen. Karena apa? Ada ambang batas 4%, sehingga mereka sudah terpilih mungkin, tapi tidak lewat ambang batas 4%, ya nggak masuk ke parlemen. Saya mau tanya, siapa yang punya uang sebanyak itu kalau bukan pengusaha yang duitnya kanok seri ini? Oke, saya hari ini tidak bisa membahas plus minusnya masing-masing rezim, karena keterbatasan waktu. Saya juga belum bisa membahas skenario ambang batas 0% misalnya, simulasi antar partai. Tapi saya akan cukupkan dulu sampai di sini. Saya untuk penutup, saya ingin memberikan beberapa tambahan sedikit. Saya ingin kita sadar bahwa nama-nama populer seperti Ganjar, Anies, ataupun Ridwan Kamil belum tentu bisa melewati semua gerbang rezim tadi. Semuanya itu menghalang di depannya, dan gerbang-gerbang rezim itu harus dibuka semuanya. Saya ingin juga kita paham mengapa AHY yang super ganteng itu sudah dijajakan oleh SBY kemana-mana dan gak laku. Selain karena prestasinya baru setingkat mayor, elektabilitasnya pas-pasan, partainya juga pas-pasan, logistiknya juga pas-pasan. Ngeluh toh. Terima kasih sudah nonton. Karena ini video pertama saya, bisa memberikan kritik dan saran yang saya butuhkan. Bersama Kuli, ayo kita kulik.